Pak, saya akan melapor ke kepala segera. Kamu, jangan mencoba untuk tawar-menawar dengan saya. Jika tidak, aku akan menghancurkan seluruh York Enterprise. Sebelum orang di ujung telepon yang lain dapat berbicara, Harvey segera menutup telepon. Di area Gold Coast Villa, setiap villa dirancang khusus oleh desainer terkenal internasional. Dari jenis ubin keramik sampai jenis pohon, mereka semua dipilih dengan hati-hati. Itu memang bukan tempat di mana orang mampu membeli meskipun mereka kaya. Pada saat itu, Harvey sedang duduk santai di sofa di balkon. Di seberangnya adalah kepala York saat ini, Jonathan York. Dia adalah paman Harvey, dan dia adalah orang yang meminta sopirnya untuk menjemput Harvey dan memberinya tumpangan ke villa sekarang. Melihat Harvey yang riang, Jonathan tersenyum dan berkata, "Harvey, kita belum bertemu satu sama lain tahun ini. Kamu tampak jauh lebih tampan dan energik. Paman, kita tidak harus bertele-tele. Langsung saja ke intinya. Katakan padaku, bagaimana kau ingin aku membantu York? Bagaimana Anda ingin saya mengendalikan seluruh situasi?" Harvey bertanya dengan tenang, dan dia bahkan tidak melihat Jonathan. Jonathan mencibir, "Harvey, kamu pasti orang yang lugas. Lalu, aku akan jujur denganmu." Pada saat itu, Jonathan tampak sangat tidak berdaya. Dia adalah orang yang berpengaruh dan berkuasa di Niunghi. Dia bisa memberikan dampak besar pada seluruh kota hanya dengan melakukan tindakan belaka. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menjadi rendah hati dan tunduk sebelum Harvey, mengingat bahwa ia memiliki permintaan untuk membuat. "Keluarga kami mengikuti tren dan menginvestasikan uang di pasar saham berjangka minyak. Akibatnya, kami menderita kerugian besar. Sekarang dana keluarga kami adalah cukup. Berapa banyak yang Anda butuhkan?" "Tidak banyak, hanya sekitar $1 miliar." "Apa?" Mata Harvey sedikit berkedut. $1 miliar. Mengapa Anda tidak pergi dan merampok bank? Mengenai itu, pemimpin York, saya masih memiliki beberapa bisnis lain untuk ditangani. Aku akan pergi dulu. Harvey segera berdiri dan hendak pergi. "Harvey," Jonathan menjadi sangat cemas pada saat itu. Dia segera berkata, "Kami memang membutuhkan uang sebanyak ini. Jika kita tidak memilikinya, dana kita akan dipotong, dan perusahaan besar kita akan hancur. Selain itu, saya dapat memenuhi permintaan Anda." Harvey menatap jauh ke dalam mata Jonathan dan berkata dengan agak tak berdaya, "Aku melihat ketulusanmu. Tapi masalahnya adalah di mana saya mendapatkan sejumlah besar uang." "Harvey, apakah kamu benar-benar ingin melihat keluarga kita hancur seluruhnya? Anda memiliki sekitar $1 triliun di rekening luar negeri Anda. Anda dapat membantu menyelamatkan York hanya dengan memberi kami sedikit dari itu." Jonathan menjadi sangat gugup sehingga matanya menjadi merah. "Jangan lupa dari mana asalmu." Awalnya, Harvey tersenyum. Ketika dia mendengar itu, ekspresi wajahnya memburuk. "Paman, dari apa yang saya ingat, seluruh keluarga York percaya bahwa saya tidak bisa menjadi pewaris York pada waktu itu. Ada sekitar beberapa ratus dari kita di York. Kau menginterogasi dan menghukumku dengan keras. Saya pernah menjadi kontributor besar bagi keluarga, tetapi saya ditendang keluar seperti telur yang buruk. Sekarang kau memintaku untuk mengingat dari mana asalku. Tidakkah kamu pikir itu agak konyol? Mengapa Anda tidak memikirkan berapa banyak yang saya hasilkan untuk keluarga selama bertahun-tahun, bekerja sangat keras? Anda menikmati uang dan keuntungan yang saya peroleh dan menolak untuk menyetujui saya pada akhirnya. Saya telah menjadi menantu untuk keluarga lain selama beberapa tahun terakhir. Saya menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Anda bahkan tidak datang untuk mengunjungi atau membantu. Jika Anda tidak dalam krisis besar, apakah Anda masih ingat tentang pewaris sebelumnya sekarang?" Harvey mengatakan setiap kata dengan jelas. Mata Jonathan sedikit berkedut. Dia segera berkata, "Harvey, kami salah. Biarkan kami meminta maaf kepada Anda. Kami akan meminta maaf dengan tulus, tetapi kami membutuhkan Anda untuk membantu kami menyelesaikan krisis ini terlebih dahulu. Aku bisa membuat keputusan di sini. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda adalah CEO York Enterprise. Meskipun York Enterprise bukan perusahaan terbesar di bawah York, itu adalah salah satu yang paling potensial. Ini berfokus pada investasi malaikat. Selain itu,
Ia memiliki saham banyak perusahaan di seluruh Nyunghi, termasuk banyak produk dan rencana baru yang akan didaftarkan. Selama ini, perusahaan itu berada di bawah tanggung jawab putri Yonathan, Belle York. Dia adalah sepupu Harvey. Anehnya, Yonathan bersedia menyerahkan Enterprise kepadanya. Baiklah, ini kesepakatan. Harvey mempertimbangkannya sejenak. Awalnya, dia enggan repot dengan York. Tapi dia masih ingat apa yang terjadi pagi itu dengan jelas. Jika dia tidak mengambil Enterprise, dia akan dengan mudah diintimidasi dan dikutuk oleh siapapun. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya dengan baik. Anda hanya perlu pergi ke perusahaan dan menandatangani dokumen besok. Selain itu, aku akan mengatur mawar dari Praha juga. Yonathan menghela nafas lega. Jika Harvey tidak setuju untuk membantu mereka, York pasti akan sangat menderita meskipun mereka tidak bangkrut. Harvey tidak peduli tentang dia. Jika dia tidak dapat menangani masalah kecil seperti itu, dia bahkan tidak bisa bertahan di bidang bisnis. Ngomong-ngomong, pinjamkan aku setelan ini. Harvey hendak pergi, tapi dia melihat setelan baru di sofa, dan matanya cerah. Dia akan menghadiri pertemuan dengan teman-teman sekelasnya dari perguruan tinggi malam itu, dan dia masih cemas bahwa dia tidak memiliki pakaian yang bagus untuk dipakai. Sudah terlambat baginya untuk pergi dan membelinya sekarang, jadi dia memutuskan untuk meminjamnya dari Yonathan. Bukan apa-apa, jika Anda suka, bawa saja. Ini hadiah dari Armani, dan label harganya masih utuh. Yonathan mengangguk dengan santai. Meskipun setelan itu mahal, itu tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan $1 miliar. Bagaimana mungkin seorang kepala perusahaan York peduli tentang itu? Harvey tidak terlalu memikirkannya. Jadi dia pergi untuk mengganti pakaian itu di ruang ganti segera. Dia kemudian melirik sepatunya sendiri dan berbalik untuk melihat lemari sepatu Yonathan dengan jijik. Yonathan sepertinya memiliki kaki yang bau. Saya tidak ingin memakai sepatunya sama sekali. Aku hanya akan pergi dengan sandal saya. Dia mendengar bahwa setiap teman sekelas akan menghadiri pertemuan malam itu. Sepertinya keindahan perguruan tinggi tahun itu. Wendy Sorrell juga akan ada di sana. Harvey sedikit bersemangat. Setelah Harvey meninggalkan lingkungan villa, dia bersiul dan mengendarai sepeda listrik lamanya untuk pergi ke Hotel Platinum. Pertemuan itu akan diadakan di sana, dan dia takut dia akan terlambat jika dia terlalu lambat. Tiba-tiba, klakson mobil yang keras terdengar. Sebuah Porsche berhenti tepat di samping Harvey, dan jendela mobil itu turun perlahan. Dia melihat ibu mertuanya melepas kacamata hitamnya dan menatapnya dengan dingin. Dia segera menjadi canggung. Meskipun Lillian Yates adalah ibu mertua Harvey, dia tampak seperti wanita berusia 30 tahun sejak dia merawat penampilan dan kesehatannya dengan baik. Dia tampak anggun, dan orang bisa dengan mudah melihat sedikit kemiripan antara dia dan Mandy karena keduanya sangat cantik. Namun, dia menatap Harvey pada saat itu. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Dari mana Anda mendapatkan setelan itu?" Selama 3 tahun Harvey dibawa masuk, orang yang paling dia takuti adalah Lillian. Mendengar itu, dia berkata dengan suara lembut segera, "Bu, aku meminjamnya dari seorang teman." "Oh, apa kau punya teman?" Lillian tersenyum dingin. Dia kemudian berkata, "Seseorang memberitahu saya apa yang terjadi hari ini di perusahaan. Karena Anda tidak kompeten dalam melakukan sesuatu dengan sukses. Pulanglah dan kemasi barang-barang Anda malam ini. Tanda tangani perjanjian perceraian besok. Jangan khawatir, aku akan membayar tunjanganmu." Menggigil dingin mengalir di tulang punggungnya. "Tapi, Bu, aku benar-benar mencintai Mandy. Aku tidak bisa hidup tanpanya." Mendengar itu, Lillian tertawa dingin dan berkata, "Jangan panggil aku sebagai ibumu. Aku tak pantas mendapatkannya. Jika saya memang menjadi ibumu, aku takut itu bahkan nenek moyang saya akan menjadi sangat frustrasi tentang hal itu. Selain itu, kamu mengklaim bahwa kamu mencintai putriku. Bagaimana? Bagaimana Anda bisa mencintainya karena Anda adalah orang yang tidak berguna? Apalagi yang bisa Anda lakukan kecuali pekerjaan rumah? Apakah Anda bahkan sadar bahwa Anda telah menghancurkan tahun-tahun utama kehidupan putri saya selama 3 tahun terakhir? Baru saja, Don menelepon saya. Dia mengatakan bahwa dia bersedia membayar $1 juta sebagai hadiah pernikahan selama saya memberinya restu saya dan membiarkan dia menikahi Mandy.
Kau tahu berapa harganya? Aku takut bahwa Anda bahkan tidak yakin.